Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekali lagi menegaskan bahwa kita tidak akan pernah lelah untuk terus berjuang menegakkan hukum dan keadilan di negeri ini. Meskipun sekali lagi pada faktanya hukum di negeri ini tidak tegak lurus di atas keadilan. Bahkan keadilan itu seperti sudah tiada lagi. Namun sekali lagi kami akan terus berjuang khususnya untuk melawan mafia tanah yang mengangkangi kedaulatan tanah rakyat Indonesia yang hari ini benar-benar dialami oleh klien kami, yakni Supardi Kendi Budiarjo atau SK Budiarjo dan istrinya yakni Nurlela, yang pada 3 Oktober lalu akhirnya divonis oleh majelis hakim di pengadilan negeri ini, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan vonis pidana 2 tahun penjara. SK Budiarjo dan Nurlela dalam perkara 26 dan 27 PIT B garing 2023 garing PN JKT-BRT ini akhirnya dituduh bersalah karena dianggap menggunakan keterangan palsu yang dianggap merugikan Sedayu Sejahtera Abadi atau grupnya Agung Sedayu Group. Apa yang dipersoalkan? Yang pertama, kepemilikan saudara SK Budiarjo dan istrinya ini, kalau istrinya melalui GIRI 1906, SK Budiarjo melalui GIRI 5047 yang ada di Cengkareng Timur, yang hari ini lokasinya menjadi Golf Residence, Lake Golf Residence ya. Golf Lake Residence. Nah ya, Golf Lake Residence ya. Yang dikembangkan oleh Agung Sedayu Group. Itu dulu dibeli secara benar dan sah dari orang yang benar dan sah, tapi dokumen ini dianggap memuat keterangan palsu. Awalnya dituduh dengan surat palsu 263. Tetapi ternyata ketika 263 tidak mampu dibuktikan dan sejak awal kami juga sudah mempersoalkan, tidak ada hasil laboratorium forensik, tidak ada data pembanding, tidak ada otoritas yang menjelaskan tentang kepalsuan GIRI, karena sebenarnya GIRI itu yang punya otoritas untuk menjelaskan GIRI palsu atau tidak bukan kelurahan, tapi IPEDA kalau dulu ya. Kalau sekarang tentu Kementerian Keuangan atau dinas atau lembaga terkait yang ditunjuk untuk meneruskan arsip-arsip dari GIRI tadi. Nah hari ini ya kami bingung mau kemana lagi mencari keadilan, dan kami nyaris putus asa kalau kita bicara tentang fakta persidangan. Tapi sekali lagi kami menegaskan akan terus berjuang. Kenapa? Karena ada saksi ahli yang kami datangkan yang semestinya dipertimbangkan itu diabaikan. Ya, kembali lagi tadi ke soal GIRI 1906 dan 5047 dianggap memuat keterangan palsu. Nah, GIRI ya 5047 dianggap tidak tercatat di Kelurahan Kapuk. Ya memang benar itu GIRI adanya Cengkareng Timur. Walaupun tertulis di Kapuk, tapi sudah ada mutasi GIRI. Sudah ada perluasan atau pemekaran wilayah tahun 89. Suratnya juga sudah kami jelaskan, ada keterangan resmi dari kelurahan tentang riwayat GIRI bahwa sebelumnya ada di Kelurahan Kapuk, kemudian terjadi pemekaran, GIRI itu ada di Cengkareng Timur. Jadi persilnya itu tidak pindah, tanah ini nggak geser, tetap di Cengkareng Timur, tapi administrasinya pindah dari Kapuk ke Cengkareng Timur. Makanya ketika yang dihadirkan lurah Kapuk ya nggak ngerti dia, ya memang nggak ada di sana. Tetapi bukti administrasi ya, bukti pembayaran pajak, ya bukti dari surat keterangan kelurahan menegaskan memang 5047 itu benar-benar ada di Cengkareng Timur yang hari ini menjadi ya perumahannya Agung Sedayu Group, Golf Lake Residence tadi ya. Yang kedua 1906, karena kenapa dianggap memuat keterangan palsu? Karena dianggap tidak terdaftar di kelurahan. Padahal sudah ada surat keterangan yang diingkari oleh lurah, namanya Eni Royhayani. Dia katakan dalilnya nggak ada titik di awal dan di akhir, dan itu diadopsi oleh pengadilan. Tetapi tidak pernah mau menghadirkan KTP untuk kita bandingkan. Memang iya ada titik di awal di akhir, dan dia berdalil tidak bawa. Dan bagaimana mungkin seorang saksi disumpah tanpa memberikan identitas aslinya? Lah kalau tadi pengacara loh. Nah, dia dalilnya pengacara lagi. Nah ini yang kemudian dijadikan dalil. Tapi sudah kami bantah dengan surat keterangan dari kelurahan, termasuk surat keterangan penguasaan fisik secara sporadik yang ditandatangani oleh RT RW. Lah kalau tanah itu tidak ada di Kelurahan Cengkareng Timur, mana mungkin RT RW itu mau tanda tangan? Dan itu diketahui lurah juga, begitu loh. Nah kemudian ada
ya AJB peralihan dari pemilik awal menuju 5047 dimiliki Edi Suwito, dan peralihan dari pemilik awal menuju Abdul Hamid Subrata. Ada 1701 sama 268 itu kalau nggak salah. Itu juga didalihkan ya tidak tercatat di kelurahan hanya dengan keterangan Darwin Simatupang. Padahal kita sudah hadirkan saksi namanya Muhammad Soleh. Dia mantan kasih di kelurahan Kecamatan Cengkareng. Dia menjelaskan dua surat yang dikeluarkan oleh Camat Cengkareng, dua surat, yang satu menjelaskan tentang AJB yang menjadi peralihan 5047 itu terdaftar di kelurahan di Kecamatan Cengkareng. Yang satu AJB menjadi dasar peralihan hak ke 1906 Abdul Hamid Subrata, itu juga sah. Ada dari Hasim bin Tiing bin Senan ya. Tuh. Dua AJB ini terdaftar, tapi majelis hakim hanya memelototi berkasnya jaksa, hanya memelototi berkas BAP, tapi tidak memeriksa fakta persidangan, terutama saksi-saksi dan ahli yang kami hadirkan. Ada saksi kami ya, Mansur, Soleh, Odi Suhaidi, ada Cahyo Widianto, ada Cahyo Arianto, ya. Cahyo Arianto itu ahli pertanahan. Ada juga ahli pidana Khudri Sitompul. Khudri Sitompul ahli pidana itu menjelaskan 363 ayat 2 dan 366 ayat 2 KUHP tidak mungkin bisa disidik kecuali ada proses penyidikan ke 363 ayat 1 dan 366 ayat 1. 266. Ya, 266 ayat 1 dan 266 ayat 263 ayat 1. Artinya begini, kalau ada orang menggunakan surat palsu berarti ada yang membuat. Kalau ada orang menggunakan keterangan palsu berarti ada yang memasukkan keterangan palsu. Lah ini klien kami ini beli dengan baik, ada orang mengaku punya GIRE 5047 ya. Punya GIRE 1906, kan ini pembeli yang berikat baik, dia ngaku miliknya dan memang dibuktikan memang miliknya gitu. Kok tidak dipersoalkan si Abdul Hamid Subratanya, Edi Suwitonya, langsung klien kami. Nah, ini yang namanya logika jumping, loncat gitu loh. Ini kelihatan banget bahwa klien kami, SK Budi itu ditarget, dikriminalisasi. Dan baru kami paham dengan kasus ini, oh ternyata ini adalah modus operandi mafia tanah bekerja untuk menguasai tanah-tanah rakyat. Jadi setelah kita cek ya, ini alas hak dari PT Sedayu Sejahtera Abadi, SHGB 1633 Cengkareng Timur, ini bermasalah. Setidaknya permasalahannya di antara yang pertama luasannya tidak konsisten. Tidak sama dengan yang tercatat di SK Kemenkumham. Yang kedua, alas SPH ya dari GIRE-GIRE yang dilepaskan itu tidak sama. Banyak, bahkan ada SPH yang tidak terdaftar di kelurahan. Nah, kalau dalihnya ya SPH-nya Supardi Kendi Budarjo itu dianggap keterangan palsu karena tidak terdaftar di Kelurahan Cengkareng Timur. Bahkan ya peralihan hak menjadi SHGB 1633 Cengkareng Timur itu ada beberapa GIRE-GIRE dari SPH surat pelepasan hak. Jadi kalau GIRE nggak mungkin AJB, dia pasti SPH. Itu SPH-nya punya Agung Sedayu yang sebelumnya dibeli dari PT Bangun Marga Jaya, bodong, tidak terdaftar di kelurahan dan resmi. Buktinya, dokumennya tidak terdaftarnya kami serahkan. Tapi tidak pernah dilirik oleh pengadilan. Hakim tidak pernah melihat fakta ini. Saksi ahli kami yang namanya ya Cahyo Arianto itu menyatakan dia ahli perdata pidana dan pertanahan. Kalau ada sengketa keperdataan terhadap tanah, maka tidak boleh masuk pidana. Harus selesaikan keperdataannya dulu. Keperdataan itu ada sengketa antara Agung Sedayu Group melalui PT SSA Sedayu Sejahtera Abadi. Catat, Sedayu Sejahtera Abadi dari Agung Sedayu Group itu ngeklaim punya tanah dari beli PT BMJ Bangun Marga Jaya dengan SHGB 1633 Cengkareng Timur. Sementara klien kami punya juga alas hak. Pertama, PPJB yang dikeluarkan oleh Notaris Uyun Yudi Brata. Kedua, GIRE yang memang ini adalah alas hak yang paling kuat karena hak adat. Dulu sebelum ada BPN dan sebagainya, belum ada sertifikat tanah. Ya GIRE itulah yang menjadi bukti. Dan ada pajak-pajak yang dibayar. Dan pajak-pajak ini kami lampirkan sebagai bukti bahwa kami, ya klien kami ini membeli dari orang yang memang menunaikan kewajibannya. Itu secara
pajaknya itu dibayar dari 1976. Dari 76 dibayar. Sampai 2010. Nah sekarang saya mau tanya itu, nggak tahu tuh Agung Sedayu bayar pajak nggak itu terhadap peralihan dari PT BMJ ke PT Agung Sedayu. Tanyakan kepada Agung Sedayu. Atau PT BMJ bayar pajak juga nggak? Nah jangan-jangan kedua-duanya nggak bayar pajak. Periksa ini orang pajak harus. Berarti Muhammad Subrata tetap bayar pajak dari tahun 9 Tahun 1976 sampai 2010. Ya. Setelah 2010 baru Pak Budi. Karena dijual kepada Pak Budi. Gitu. Jadi itu semua resmi. Bukan pajaknya. 2010, 2006. Ya. 2006. 2010 tanah ini dirampas. Jadilah sekarang perumahan. Ya, jadi pembayarannya sampai Golf 2010. Lake Residence. Nah, saya lanjutkan. Grand Lake ya, Grand Ya. Lake Residence ya. Golf Lake Residence ya. Jadi saya kasihan juga kepada sahabat-sahabat yang memiliki rumah di sana ya. Mereka kan pembeli beritikat baik, ternyata membeli dari pengembang yang bermasalah. Kasihan. Nah, saya lanjutkan. Jadi harusnya perdatanya diadu apakah yang sah pemilik tanah itu yang punya GIRE atau yang punya SHGP, bukan langsung main lapor polisi kemudian dipenjarakan. Lagi pula kalau adu perdatanya sudah ada keputusan 442 perdata antara siapa? Antara Abdul Hamid Subrata sebagai penggugat dengan PT BMJ sebagai tergugat 1 dan BPN sebagai tergugat 2. Apa hasilnya? Di sana dikatakan bahwa BPN dan PT BMJ ini melakukan perbuatan melawan hukum. Dan bahkan ada rekomendasi ya 2000 sekian kecil lah ya 1906 itu dari tanah Sedayu yang luas itu diminta dikeluarkan dari SHGB 1633. Ada suratnya yang dikeluarkan dari Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat. Isinya apa? Rekomendasi kepada Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta agar GIRE 1906 ini dikeluarkan dari SHGB ya 1633 dan dibatalkan SHGB itu karena SKB itu cacat hukum. Karena apa? Di dalam SKB itu ternyata ngerampas tanah 1633. Dan SIPPT yang dikeluarkan oleh wali kota ya Jakarta Barat itu petanya itu tidak termasuk tanah 1906 dan sudah ada surat perintah segel ya kepada perumahan itu cuman umurnya masih hari, kita nggak tahu kenapa tidak diteruskan itu. Intinya secara de jure ini terbukti bahwa tanah ini memang milik Abdul Hamid Subrata yang kemudian dijual kepada Nurlela ya. Kalau Abdul Hamid Subrata dijual kepada Nurlela, kalau yang Edi Suweto 5047 dijual kepada SK Budiarjo atau Supardi Kendi Budiarjo. Nah, ini ngomongin saya tambahkan sebentar. Ya. Ngomongin pas nih Mas Aka ngomongin mumpung ingat 1633 ya. Itu kan tadi Mas Aka sebutkan ada 21 ya. 21 akte jual beli dan SPH. Ternyata kita punya bukti bahwa dari 21 surat itu alas hak ya. Orang kalau mau bikin HGB tuh harus ada alas haknya dari mana gitu. Ternyata 20 itu tidak tercatat, Bos. Nah, terkait tadi mendaftarkan memori banding apa tanggapan? Oh nanti ya saya lanjutkan dulu ya. Ya ini jadi biar materinya dipahami secara jadi utuh. Konsepnya SHGB itu benar-benar bermasalah. Ya. Jadi di dalam putusan itu sudah jelas dikatakan bahwa GIRE 1906 itu milik Abdul Hamid Subrata dan diperintahkan untuk dikeluarkan dari SHGB 1633 milik BMJ yang kemudian dibeli kepada PT Agung Sedayu melalui PT Sedayu Sejahtera Abadi. Nah, selanjutnya anehnya, lucunya, ajaibnya hakim yang mulia ini dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini, sebutkan namanya ya, lah. ketua majelisnya namanya Yuswardi kalau nggak salah. Nah, anggotanya saya lupa. Itu justru memvonis bersalah kepada SK Budiharjo dengan pertimbangan apa? Melototin berkasnya jaksa. Ini kita lawyer-lawyer capek-capek membela, nggak diperhatikan, nggak dibaca berkas kita. Pledoi kita 300 lembaran dengan lampiran ada 500 lembaran, nggak dibaca. Makanya sekali lagi kami heran ini. Apakah, pertanyaan ya, apakah ada mafia dalam kasus ini? Nah, sekaligus kami jawab, ada mafia. Mafia tanah ini jelas terjadi. Kalau nggak ada mafia tanah, nggak mungkin kasus ini bergulir. Kenapa? Ini perdata. Kenapa dipaksakan pidana? Itu satu. Yang kedua, ini jelas ya harusnya ya kalau memang Agung Sedayu itu merasa punya tanah, gugat SK Budiharjo, bukan tiba-tiba tanahnya dipagari, ya kan? Tiba-tiba konternya 5 konter dicuri, SK Budiharjo dipukul. Ini juga dilaporkan nggak jalan. Nah, kalau memang benar nih harusnya sejak di kepolisian dan hakim juga ya,
Kalau memang benar laporan polisi yang dibuat SK Budiarjo dan Nurlela itu merugikan PT Agung Sedayu Group, yang pertama harus diverifikasi itu adalah benarkah PT Agung Sedayu Group itu pemilik tanah itu? Jawabnya bermasalah. Tadi alas haknya kan SHGB 1633. Ternyata dasar peralihan alas hak ditingkatkan menjadi SGB itu kan ada SPH dari giri-giri. Ada dikit lah AJB dikit. Nah, giri-giri itu ditanya, ternyata tidak terdaftar. Nah, pertanyaannya, nyolong dari mana itu dasar terbitnya SHGB 1633? Nyolong dari mana? Kalau klien kita saja cuman tidak terdaftar satu gire saja langsung dipidana, ini banyak, ada puluhan gire yang menjadi dasar terbitnya SHGB 1633 tidak terdaftar semua. Saya mau tanya BPN ini, gimana nih kerjaan BPN ini? Dan ada perbedaan ya, hasil BAP BPN antara saksi Sengada yang sudah kami sampaikan berulang-ulang. Nah, banding ini kami tadi sudah menyerahkan memori banding. Kami berharap masih ada keadilan di tingkat judek faksi yang kedua di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Ini memorinya. Ada 2 memori. Memori banding untuk Bu Nurlela di perkara 27, memori banding untuk Pak Budi di perkara 26. Intinya kami ingin sampaikan ulang fakta-fakta persidangan yang sama sekali tidak dibaca, bahkan dilirik pun tidak oleh Majelis Hakim Judek Faksi tingkat pertama. Karena banding itu masih mengadili faktanya. Maka disebut dengan judek faksi. Baru kalau kasasi judek juris. Dan tadi sudah kita daftarkan. Kita selain banding juga memohon ini, permohonan penangguhan penahanan. Jadi atas nama Supardi Kendi Budiarjo dan atas nama Nurlela. Yang Supardi diterima 4213 tanggal 23 Oktober 2023 jam 13.12 WIB. Tapi terkait masalah surat ini, ada nggak sih sebenarnya surat perintah eksekusi untuk Oh, itu udah selesai. Karena itu kita udah selesai. Itu nggak usah kita perdebatkan lagi ya. Kita fokus di banding ini. Beredar informasi bahwa penetapannya itu sudah selesai. Surat eksekusi. Ya, itu, karena penetapannya itu baru dikeluarkan sorenya. Jadi tanggal 3 Oktober putusan, penetapan baru sorenya, malam baru ada panggilan. Nah, hari Jumat kami sudah kooperatif. Jadi sekali tidak kabur ya. Taat hukum. Jadi sekali lagi saya mau sampaikan kepada Agung Sedayu, tolong itu ditertibkan kuasa hukumnya. Agus Mahat siapa itu? Nah, sedikit lagi nih Pak pengacara ini saya mau nanya. Ya, nih. sebentar. Itu Agus Mahat kenapa dia ngomong klien-klien kita ditangkap? Gak ada klien kita ditangkap. Klien kita itu kooperatif. Gak lari dari Agung Sedayu. Bahkan klien kita juga terbuka menantang adu data kepemilikan dasar alas hak SKB 1633 dengan klien kita yang kita miliki. Ini datanya udah kemana-mana. Udah sampai ke kantornya Pak Jokowi, kantornya Pak Mahfud MD, kantornya Pak Kapolri, kantornya Menteri ATR ya. Ketua Mahkamah Agung. Semua udah dapat. Jadi jangan membisu. Apalagi sekarang lagi proses Pilpres. Jadi janganlah kita ditipu-tipu. Oke, ada pertanyaan sebelum ke Bu Mercy. Ya, saya mau ada tambahan Bukti baru. Ya, bukti baru. Karena ini bukan kasasi, bukan PK. Nah, kita baru fokus dengan bukti yang sudah kami serahkan, tapi tidak diperiksa oleh hakim. Dikedipin pun tidak, gitu loh. Makanya kemarin lucu, begitu divonis bukannya memberi keterangan, penjelasan, oh ini vonisnya sudah paham belum, ada waktu, langsung ketuk palu, langsung kabur. Saya pun ngomong banding setelah ketuk palu. Kenapa? Khawatir kita tidak dianggap banding. Dan betul sekali kan dia akhirnya kabur. Dan kenapa kemarin klien kami ajak pulang, kami tegaskan sekali lagi, karena saat itu belum ada surat penetapan untuk melaksanakan perintah eksekusi. Jadi nggak ada yang kabur, kita pulang. Karena klien kami dalam posisi penangguhan, bukan ditahan loh kemarin, penangguhan. Bahwa kemudian ada panggilan jaksa untuk melaksanakan penetapan hakim, kami ikuti, kami taati. Jadi sekali lagi Agung Sedayu, jangan mengedarkan fitnah melalui kuasa hukumnya. Katanya ditangkap klien kami kan jadi malu. Berarti Agung Sedayu itu miliknya Aguan ya? Ya, Agung Sedayu itu punya grup besar ya. Nah, salah satunya yang berperkara ini adalah PT Sedayu Sejahtera Abadi. Milik Pak Aguan juga? Ya, punya Aguan ya, nama Indonesianya apa tuh? Sugianto Kusuma. Apa ya? Ya, lah pokoknya ngono lah. Nah, ini yang kita mau bahas yang poin kedua. Yang kedua. Jadi kami selaku penasehat hukum ingin flashback. Kasus ini terjadi pada tahun 2010. Jadi Pak SK Budiarjo sudah beli tahun 2006 dari pemilik dari tahun 1976.
Jadi 1976 sampai 2006 itu pemiliknya sah. Ya, namanya Bapak Abdul Hamid Subrata dan Bapak Edi Suwito. Jadi dari 76 nih sampai 2006 baik-baik saja. 2006 kedua pemilik ini menjual ke Pak SK Budiarjo. Nah, 2010 dari 2006 sampai 2010 sama Pak SK Budiarjo itu ada beberapa yang masih ini ya, masih tambak apa sih air gitu, ditimbun lah. Itu biayanya kan lumayan ya. Nah, udah rapi, udah jadi tanah 2010, ujuk-ujuk ada orang yang ngaku ini punya kami. Nah, itu namanya PT Bangun Marga Jaya. Waktu di pengadilan, Direktur PT Bangun Marga Jaya terus terang sangat lucu gitu ya. Dia tidak bisa membuktikan apa itu punya dia atau tidak gitu loh. Nanti kalau mau tahu bisa dilihat video-videonya gitu. Nah, yang saya mau bicarakan sekarang bahwa kejadian ini 2010. Pada saat 2010, direkturnya adalah anak dari Bapak Aguan bernama Bapak Alexander Halim Kusuma. Aku sempat googling nih. Alexander Halim Kusuma adalah bankir yang keren di Singapura. Kemudian dia datang ke Indonesia ngambil alih menjadi direktur Sedayu Real Estate Indonesia. Kalau nggak salah ASRI gitu ya di di Bursa Efek. Nah, dia saat ini sedang mengelola 7 triliun proyek real estate. Mau membangun Kemayoran. Katanya nanti ada 3 mall, ada beberapa apartemen gitu. Dan sebelum-sebelumnya kita tahulah SCBD, kalau tahu Mall Asta, nah itu di bawah Bapak Alexander Halim Kusuma sebagai dirut. Nah, pada saat pengadilan kami pertanyakan kenapa yang datang Nono Sampono. Nono Sampono itu baru nongol 2015. Padahal kasus ini 2010. Kan harusnya yang hadir yang mengetahui persoalan itu. Dalam rangka apa kamu 2006 sudah dibeli Pak Budi, ujuk-ujuk 2010 dia datang ngaku-ngaku punya dia. Dan ingat pada 2010 itu masih nama Bangun Marga Jaya, bukan Sedayu. Tapi orang-orang yang datang yang gebukin Pak Budi, yang mencuri 5 kontainer 40 feet, dan yang mengusir itu laki-laki tegap, badan cepak, sepatu tentara. Dan katanya dia dibayar oleh Sedayu. Nah, itu kan jadi pertanyaan, apa legal standingnya Sedayu pada saat itu? Itu masih Bangun Marga Jaya. Peralihan baru November kalau nggak salah ya? Yes, itu kejadian April, Bos. Nah, itu sebenarnya harusnya hakim jeli di situ lihat bahwa ada sesuatu yang harus diklarifikasi dulu. Kenapa ujuk-ujuk Agung Sedayu merasa itu dia kerugian, gitu ya. Oke, pada kesempatan ini saya ingin mengimbau kepada yang terhormat Alexander Halim Kusuma. Anda itu sekarang katanya mengelola 7 triliun. 7 triliun itu artinya berapa? 7.000 miliar. Artinya 7 juta gitu ya. Harusnya sebelum Anda mengelola dana yang begitu besar, lebih besar kayaknya dari yang pernah kita bayangkan ya. Itu beresin dulu dong tanah-tanah rakyat. Beresin dulu dong yang punya Pak SK Budiarjo. Itu cuma kurang lebih 1 hektaran lah. Itu dulu beresin. Kenapa Pak? Itu kan yang digugat, yang atau diproses adalah cuma 2.500 meter ya. Iya. 5047 dan 1906. Iya. Tapi yang dikuasai PT SSA itu 11.000 lebih. 1 hektar dan itu faktanya semua diambil. Iya. Kok bisa itu? Kenapa? Harusnya nanya sama jaksa kok bisa gitu ya, bukan nanya sama kita gitu ya. Tanya aja kepada Agung Sedayu apa dasarnya menguasai Iya. Yang digugat 2.500 tapi Meter. semuanya Bahkan bukan cuman itu kalau bukan yang digugat ya, yang dilaporkan karena ini dilaporkan. pidana. Iya, jadi itu ikut-ikutan jadi milik Sedayu. Kenapa dia nggak berani gugat? Karena yang punya girik masih hidup. Yang 2 girik tadi, yang 5047 1633 sudah almarhum. Nah, yang Sisanya? 391 nih, Subrata nih, Pak. bukan yang 391 namanya Pak Rais. Itu Pak masih Rais hidup. Tapi dia nggak gugat. Gak berani Agung Sedayu gugat, orang masih hidup. Nanti kan keterangannya nggak bisa bohong. Iya. Kalau ini kan mati, makanya lucu. Abdul Hamid Subrata udah mati, ya kan? Edi Suwito udah mati. Notarisnya Uyun Yudi Brata sudah mati. Hakim bilang,
Ini orang ini memasukkan keterangan palsu di dalam akta PBJB. Yang bikin PBJB nggak pernah diperiksa karena udah mati. Yang memasukkan keterangan udah mati nggak pernah diperiksa. Nah, dari mana hakim itu? Padahal pasal 183 dan 184 KUHP itu diatur tegas. Hakim itu kalau mau memutus minimal apa? 2 alat bukti dan 1 keyakinan hakim. Alat bukti itu 184 diatur. Ada saksi, ada dokumen. Lah ini saksinya nggak ada. Ini kayaknya mirip-mirip 11-12 sama Jessica kali ya. Dipaksa. Nggak. Kita harapan dari Bapak selaku pengacara nih. Sebelum Ya, dilanjut dulu. Ya, sebelum ya bentar ya. Bukan ada surat yang hilang yang dikabarkan oleh siapa tadi, Pak Darwin siapa itu orang Iya. kecamatan. Ada 2 surat keluar kecamatan tahun 2011-2014. Iya, itu kan hilang. Saleh. Nah itu bagaimana itu bisa hilang dan apa sih isi surat tersebut? Bukan hilang, jadi begini. Si Darwin Simatupang, dia dulu orang kecamatan mengatakan AJB 1701 sama AJB peralihan satunya itu tidak terdaftar di kecamatan. Sudah dibantah dengan 2 alat bukti, 1 surat yang dikeluarkan Kecamatan Cengkareng yang menjelaskan AJB itu terdaftar. Ya. Di Mursani itu, asisten Wedana zaman itu, ya. Yang kedua AJB yang peralihannya Abdul Hamid Subrata juga terdaftar. Jadi kan 1 alat bukti surat. Yang kedua ada keterangan saksi namanya Muhammad Soleh, dulu kasih pemerintahan Kecamatan Cengkareng. Dia menjelaskan, iya benar saya yang mereksa, saya yang menyiapkan surat itu. Memang yang teken kan bos ya camat, tapi kasih pemerintahan itu yang menyiapkan surat itu. Dan dia jelaskan ini ada barangnya gitu loh. Harusnya kan kalaupun tidak dimenangkan minimal kan draw ya kan, sama-sama ada 2 keterangan yang bertentangan. Kalaupun tidak dikuatkan salah satunya harusnya draw. Lah kok ini ya keterangan dari kita nggak dianggap, yang dipakai si Darwin Simatupang terus, yang dipakai si Boy Raya Purba terus, yang dipakai si Eni Rohayani terus. Saksi-saksi kita nggak pernah dipakai. Lurah katanya 1903 itu tidak tercatat. Tapi faktanya SHGB 1633 itu di atas 1900 ya. Nah, alas hak liriknya 1633. Ya, jadi kita ngomongin lagi ya 1633 nih ya. Kita udah hitung. Jadi dari 21 sejarahnya, historisnya, alas haknya, itu kan yang diakui dan tercatat di kelurahan itu hanya 1. Berarti ada 20 yang bodong. Dan tahu yang punya atas nama BMJ itu dari 112.840 meter persegi, yang benar-benar punya dan tercatat itu hanya 1 surat atas nama Bangun Marga Jaya itu cuma 3.768 meter. Jadi kita menghitung ada 109.072 meter. Itu tanah siapa yang dikangkangi oleh Bangun Marga Jaya? Nomor girinya tidak terdaftar. Tidak terdaftar. Cantumin. Jadi iya. Tidak ada datanya. Jadi gini nih ya, saya ingat nih dari awal-awal katanya Aris Azhar nih ya. Waktu itu kan nantang adu data. Aris Azhar Bu ya. Aris Azhar dan satu lagi kemudian Marsetio Mahatmanto gitu ya. Saya mau katakan gini deh, kita ngomong pakai fakta aja. HGB 1633 yang katanya memiliki sebagian tanah dari Pak Budi itu kita hitung aja. Ini aja yang berdasarkan Camat Cengkareng dan Lurah Cengkareng Timur ya. 103.000 meter itu lu dapat dari mana itu tanah? Kok main dicantumin di SHGB? Halo, Bapak ATR, Menteri ATR, jelasin dulu deh ini. Dari mana ini 103.000? Dari mana? Mungkin hanya Pak Budi yang berani bersuara, tapi di belakang Pak Budi ada ribuan air mata, ada ribuan orang yang tanahnya dirampok, dirampas. Itu dulu deh. Kita nggak ngambil data dari mana-mana, kita ngambil data balik dari HGB 1633. 103.000 itu dari mana bos tanahnya? Ya. Ini tambahan ya, salah satu dalih ya, bahwa 16. Oh mau keluar dulu ya, ya. Nanti kita sambung lagi. Nah. Jangan lupa nanti angkat ini yang paling penting. Dia mau cerita kesusahan dia. Nah, Bu, maksud saya surat yang menjelaskan itu bukan yang surat dijelaskan itu justru yang hilang. Enggak ada. Ya. Udah dia di 2011-2014 itu loh. Kan
surat keterangan kalau tidak ada AJB gitu-gitu itu yang hilang. Tapi kita punya buktinya. Iya kan surat kecamatan nih. Iya. Ini hilang yang satu buku itu. Kan Udah semua jangan udah. dikembangkan ke situ, udah yang Tapi malah kita jatuh punya. opininya. Oh iya aku tahu itu. Tapi Ya. siapa itu Pengadilan buku harus itu dihajar. hilang. Ya, kita punya buktinya. Kita ajak terus. Itu aja Dari lah. kita udah Aku koordinasi. lihat Iya, isi nanti- kejanggalan ini kalau hilangin. Makanya itu kan kita mau KIP, gitu supaya kita bisa mau KIP. Yuk kita lanjut lagi. Doi, Nih, kita langsung susun. udah dong. Ayo, lanjut enggak? Tambahan ya. Sudah belum? Nih, tambahan ya. Salah satu pertimbangan hakim menyatakan 1906 itu memuat keterangan palsu karena tidak terdaftar di Kelurahan Cengkareng Timur. Dalilnya berdasarkan keterangan saksi lurah yang bernama Boy Raya Purba. Katanya di Kelurahan Cengkareng Timur itu yang ada hanya sampai 1903. Punya kita 1906. Oke deh, kita ikuti 1903. Sekarang pertanyaannya. Nih, SK Menteri Agraria BPN ya nomor 138. Ini dasar penerbitan SKB 1633 Cengkareng Timur tanggal 24 Maret 1997. Nih, peralihan gire-gire punya Agung Sedayu Group ya. Ada yang nomornya 3009. Nah, itu lebih tua nggak dari 1903? Lebih banyak ya. Kemudian ada 2962, 3063, 7000 bahkan 3300, semuanya di angka 3. Dan tidak ada persil 2B di situ ya. Nah, yang paling penting tidak ada alas hak penerbitan SKB 1633 itu dari tanah milik SK Budi Harjo dan Nurlela. Jadi tidak ada gire C5047, tidak ada gire C1906, tidak ada gire C 391. Nah, bukan 391 yang 391. ya 391 Rais. Jadi dasarnya dari mana gitu loh. Nah, kalau dalihnya bahwa tanah itu berdasarkan giri ini punya klien kita nggak sah. Lah giri ini justru nggak terdaftar, udah ditanyain ke kelurahan. Katanya ada dong. Nah, kalau begitu harusnya yang ditangkap Sedayu Sejahtera Abadi. Dia lebih banyak loh. Lebih banyak lagi ya, giri palsunya, keterangan palsunya lebih banyak. Roy Purba Iya, ya. iya. Kalaupun ya PT SSK tidak memalsukan, dia menggunakan keterangan palsu karena kan dia nggak dapat sendiri kan, Ya. bolehnya dari BTBMJ dan. Ada 263 Nah, kalau gitu dia 266 ayat 2. 2 dan 263 ayat 2. Tangkap juga dong harusnya. Berarti Boy Raya Purba seharusnya jadi tersangka. Enggak, bukan Boy Raya Purba. Boy Ini Raya Purba yang bilang di atas nomor 1903 itu palsu. palsu, bukan palsu, tidak terdata, tidak ada. Ya, tapi kan asumsinya palsu. Dianggap palsu. Makanya jadi pasal 263. Nah, ini giriknya. Giri mereka itu di angka 3.000, 2.000, 7.000. Berarti kan semuanya palsu. Nah, itu. Nah, kalau gitu ya saya minta aparat penegak hukum tangkap juga itu pejabat-pejabat di PT Sedayu Sejahtera Abadi biar ada equality before the law. Nah, itu yang Ya. sudah tak alas aku. Nah, ini yang saya maksud adu data alas hak kepemilikan awal punya PT Sedayu Sejahtera Abadi dan punya kita. Dan hadirkan kelurahan. Hadirkan, jangan ada dusta di antara kamu-kamu. Kita nggak ada dusta gitu ya. Oke, sekarang terakhir ada pesan dari keluarga SK Budi Harjo dan Nurlela. Ini adalah putra beliau yang selalu membersamai ya proses perjuangan sang ayah dan sang ibu. Kita mau tahu apa perasaan seorang anak yang mengalami nasib ayah dan ibunya hari ini dikriminalisasi, dipenjara tanpa kesalahan. Ya, silakan. Ya, sudah 15 hari ya sejak kami, Nama Ambed. Ya. nama saya Ambed. Sudah 15 hari sejak kami kehilangan sosok seorang bapak dan ibu. Bayangkan saja bapak saya yang beli tanah secara legal ya, Ya, dan sudah terverifikasi ya, sangat. malah dikriminalisasi oleh PT Sedayu Sejahtera Abadi Didukung oleh pengadilan. dan didukung oleh pengadilan. Dan fakta-fakta persidangan pun diabaikan. Ya. Ya, harapan saya semoga nanti di hakim di pengadilan tinggi dapat memberikan keadilan bagi orang tua saya. Mempertimbangkan fakta-fakta. Bagaimana dengan ibu? Kan kamu ayah dan ibu dua-duanya di penjara. Ya, pasti ibu kondisi sekarang down ya.
Cuman pasti ada keadilan lah. Harapannya sama Presiden Jokowi yang bentar lagi lengser dan Pak Mahfud yang lengser dan akan nyawapres. Pak Mahfud katanya kan diidolakan sebagai pendekar hukum. Harapannya sampai sama penguasa saat ini. Ya jangan mau dijadiin pecundang lah. Jangan Ya, artinya anak-anak ini, anak keempat ya, yang paling kecil masih SMP, itu perempuan, tiba-tiba harus jauh dari bapak dan ibunya. Padahal selama ini yang kamu tahu bapak ibumu adalah orang yang tidak pernah menyusahkan orang lain kan? Ya, Tidak betul. pernah membohongi orang lain, tidak pernah Wadah. menipu orang lain. Mohon doa kepada seluruh Ya, masyarakat, bahasa silakan. Indonesia. Ya, paling saya minta mohon doa dan bantuannya bagi seluruh untuk orang tua saya supaya mendapat keadilan. Ya, dan kita juga berdoa ya untuk keempat anak ini semoga kuat, Diberi percaya kesabaran, ya. percaya bahwa Gusti ora sare. Terima kasih. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin bukan